Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal-soal asesmen 2. Kali ini bagian esai ya, kemarin bagian PG-nya, materi kesetimbangan dalam larutan, dan juga stoikiometri larutan. Jadi dalamnya ada hidrolisis garam, ada penyangga, ada kelarutan dan hasil kali kelarutan, dan juga ada reaksi yang menghasilkan endapan. Langsung aja saya mulai. Nomor 1, dia langsung kasih Hodge ya. Garam yang dihasilkan dari reaksi antara asam lemah dengan basa lemah selalu bersifat netral. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Salah ya. Jadi konsepnya gini. Kalau garam dari asam lemah dan basa lemah, itu garam yang dia nanti akan terhidrolisis total atau sempurna ya. Nah, untuk garam yang datang dari asam lemah basa lemah ini, pH-nya itu tidak tergantung pada konsentrasi garamnya, tapi hanya tergantung dari Ka si asam lemah atau Kb dari si basa lemah. Karena rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Kw per Kb. Nggak ada molaritasnya kan? Jadi semuanya tergantung pada Ka dan Kb dari asam basa penyusunnya. Nah, jika Ka lebih besar dari Kb, nanti garamnya bersifat asam. Kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb, Kb-nya lebih besar, bersifat basa. Kalau Ka dengan Kb-nya sama, bersifat netral. Jadi selalu bersifat netral? Tidak ya. Karena tergantung dari Ka dan Kb-nya. Maka pernyataan tersebut salah. Itu ya, untuk soal nomor 1-nya. Nomor 2-nya penyangga ya, larutan penyangga, pH-nya 7,4. Dibuat dengan mereaksikan 100 ml HClO dan 100 ml NaOH 0,05 molar. HClO-nya nggak ada molaritasnya ya, pasti dia yang ditanya itu. Berapakah konsentrasi atau molaritas larutan HClO yang digunakan tersebut? Ya kan? Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 8. Oke, nah kita reaksikan aja dulu ya. Atau bongkar dulu datanya masing-masing. HClO sama dengan, kita kan nggak punya molaritasnya, kita anggap aja apa ya. Misalnya kita anggap nanti X lah ya. Jadi kan dia 100 mili kali X, ya berarti 100X. NaOH-nya 100 mili tapi 0,005 M. 100 kali 0,005. 5 mili mol. Ini komposisi awalnya. Kedua zatnya ya. Nah, direaksikanlah ini HClO bereaksi dengan NaOH. Tukar-tukar aja, H ketemu OH, Na ketemu ClO. NaClO plus H2O. Kurang O-nya. Buat keadaan mula-mula, bereaksi dan sisa. HClO di awal 100X. Nah, X-nya yang mau kita cari ya. NaOH-nya 5 milimol. Ini belum ada. Lalu, nah si yang kuat, NaOH kan basa kuat ya. Jadi yang kuat itu akan habis ya. Jadi artinya kalau di atas 5 maka bawah 5. Nggak punya sisa. Koefisien kan 1 semua, maka semuanya akan jadi 5, 5, 5 ya. Turunkan 100X min 5. 5. Oke, ingat ya rumusnya ya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol si HClO-nya dibagi dengan mol si konjugasinya NaClO. Ini ya. Nah, tapi kita nggak tahu H+-nya, tapi dikasih tahu pH. Jadi kita bongkar dulu nih. Karena ini ada data log 4 0,6. Jadi harus kepakai itu. pH sama dengan 7,4. Nah, kita kotak-katik ya. 7,4 boleh kan? 8 kurang 0,6.
Nah, 8 kurang 0,6 kan 7,4. 8 kurang, nah 0,6 itu kan log 4. Berarti 8 min log 4. Kalau pH-nya 8 min log 4, maka konsentrasi H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 8. Itu yang kita masukkan ke sini, ke bawah tadi persamaannya. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan, nah gitu. Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 8. HClO-nya 100X min 5. NaClO-nya 5. Bisa dicoret, jadi tinggal 4/2 ya. 4/2 berarti 2 langsung aja ya. Ini kan habis, ini sisa 2. Sama dengan 100X min 5 per 5. Saya kesini nggak muat. Kali silang 2 kali 5, 10. 100X min 5. Min 5-nya pindah ke kiri jadi 15 ya. 15 sama dengan 100X. Atau X sama dengan 15 per 100. 0,15. Jadi 0,15 M lah, molar lah, konsentrasi dari si asam HClO tadi. Gitu ya, ngerjakannya ya, nomor 2. Lanjut nomor 3, ada 10 ml PbNO32 0,1 molar. Direaksikan dengan 10 ml KCl 0,1 molar. Terbentuklah endapan PbCl2. Berapa massa endapan yang terbentuk itu, PbCl2 itu? Bongkar aja dulu awalnya ya, PbNO32. Tinggal kalikan aja, volume kali molaritas. 10 kali 0,1. 1 milimol. Kalau dalam mili volumenya, molnya jadi milimol gitu ya. Lalu ada KCl. 10 sama ya, 10 kali 0,1. 1 milimol. Tinggal kita reaksikan. PbNO32 tambah KCl. Nah, ini ya, harus kuat ya reaksi ya. NO3 dengan K, NO3 min K plus, ya berarti tambah KNO3. PB-nya 2 plus, Cl min 1, berarti PbCl2. Ini tadi endapannya ya, sesuai dengan yang dikasih tahu di atas. Tapi jangan lupa setarain ya. NO3-nya kali 2, berarti K-nya kena kali 2. Pas. Buat kondisi mula-mula yang bereaksi dan sisa. Nah, masing-masing 1 milimol. Ini belum ada produknya di awal. Nah, kalau dilihat ini kan sama-sama 1. Apakah sama-sama habis? Tidak, karena KCl koefisien 2. PB koefisien 1. Ya, berarti KCl itu 1/2. PbNO32 1/1. Berarti kan 1/2 itu lebih kecil ya. KCl habis. Nih. Jadi hasil yang lebih kecil itu akan habis. Maka 2 koefisien 1, kalau 1 koefisien 0,5 gitu. Jadi ngikutin koefisien. Turunkan ya 0,5. Ini semuanya berarti dalam milimol. Nggak apa-apa. Oke, yang ditanyakan massa dari si PbCl2 ini, yang molnya 0,5 milimol ini. Ingat, massa sama dengan mol kali mR. Berarti kita cari mR si PbCl2. Pb 207, Cl 35,5, tapi ada 2, 71 ya. 278. Udah, ini 0,5 milimol kali 278. Karena dia dalam milimol, maka hasilnya juga jadi miligram. Kalau saya hitung, saya dapat 139 miligram. Ya kalau mau jadi gram, bagi aja 1000. 0,139 gram. Itulah massa endapan PbCl2 yang terbentuk.
Ke nomor 4 ada 50 ml CaOH2 basah ya. Dititrasi dengan HCl yang pH-nya 3. Volume HCl ternyata 100 ml. Yang ditanya molaritas CaOH2. Bongkar lagi data-datanya dulu ya. CaOH2 kita punya 50 ml, tapi molaritasnya nggak tahu. Yang mau dicari ya. Lalu kita punya HCl. Nah, ini HCl pH 3. Kalau pH sama dengan 3, maka pasti konsentrasi H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min pH. Berarti min 3. Oke, berarti HCl-nya juga 10 pangkat minus 3 karena valensi 1 ya. Ini 0,001 itu ya, molar. Oh, ada volumenya 100 ml. Udah, kalau titrasi itu kita bandingkan saja HCl dengan CaOH2. Nah, jadi molaritas asam kali volume asam kali valensinya, saya buat valensinya A ya kalau untuk asam, sama dengan molaritas basa kali volume basa kali nih valensi basa. Nah, HCl valensi 1 karena hanya 1, jadi ini bisa dicoret. Molaritas HCl tadi 0,001 molar dengan volume 100 ml. Nah, molaritas dari si CaOH2 yang dicari, volumenya ada 50 dan bervalensi 2. Karena OH-nya ada 2 nih. 50 kali 2 kan 100 ya. Ini bisa dicoret nih. Nah, berarti molaritas basanya ya 0,001 molar. Oke. Selesai nomor 4, satu lagi yang terakhir ya. Nomor 5. Ada larutan di dalamnya ion Mn2+, dan juga ada ion Pb2+. Sama konsentrasinya 0,01 molar. Tentukan rentang pH yang memungkinkan untuk memisahkan kedua ion tersebut, tapi dikasih tahu Ksp MnOH2 dengan Ksp PbOH2-nya. Oke, dapat gambaran dulu ya. Jadi di dalam ini ada ion Mn2+ dengan Pb2+. Kita harus cari pH berapa supaya satunya masih endapan, satunya masih larutan, dan satunya sudah jadi endapan. pH sekitar berapa gitu, karena rentang ya, bukan pH pastinya. Oke, jadi bongkar dulu, saya mulai dari MnOH2 dulu deh. Gimana ya? MnOH2. Kan kalau kita bongkar ya, jenuhnya Mn2+ tambah 2 OH-. Sebelahnya deh, PbOH2, Pb2+, 2 OH-. Nah, MnOH2 ini Ksp-nya berarti kan sama dengan konsentrasi Mn2+ kali konsentrasi OH-, jangan lupa, kuadrat. Ksp-nya dikasih tahu 2 kali 10 pangkat minus 13. Mn2+-nya 0,01. Atau 10 pangkat minus 2 ya. OH- kuadrat. Berarti kan konsentrasi OH- kuadratnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 13 per 10 pangkat minus 2. 2 kali 10 pangkat minus 11 ya jadinya ya. Konsentrasi OH- kuadrat. Berarti kalau OH-nya saja ya tinggal diakarkan. Akar 2 itu 1, atau kalau mau langsung saya dapat ini 4,47 kali 10 pangkat minus 6. Ini OH-nya ya. Kan kalau OH- ada pasti dapat POH atau min log. 4,47 kali 10 pangkat minus 6. 6-nya turun, 6 min log 4,47.
Ingat bahwa pH tambah pOH adalah 14. Berarti pH 14 min pOH. 14 kurang 6 berarti 8 ya. Min ketemu min jadi plus. 8 plus log 4,47. Saya hitung angka realnya sekitar 8,65. Nah, dengan cara yang sama dengan PbOH2 karena patternnya polanya sama ya. KSP konsentrasi Pb2+ kali OH- kuadrat. KSP-nya 2 kali 10 pangkat minus 15. Pb2+ sama Mn2+ sama ya molaritasnya. Ini mirip sebenarnya ya. Konsentrasi OH- 2 kali 10 pangkat minus 15 per 10 pangkat minus 2. 2 kali 10 pangkat min 13. Berarti OH-nya saja tinggal diakarkan. 4,47 kali 10 pangkat min 7 saya dapatnya. Konsentrasi OH-nya itu ya. Dapat OH- pasti dapat pOH. Berarti min log 4,47 kali 10 pangkat minus 7. Atau 7-nya turun ya. 7 min log. Dapat pOH, dapat pH. (14 kurang 7 ya 7 ya. 7 min dengan min jadi plus. Ini saya dapat 7,65. Nah, berarti untuk memisahkan kedua ion tersebut ya berarti rentan pH-nya harus di antara itu gitu ya. Jadi kalau kita buat kayak garis bilangan, jadi di sini 7,65, sini 8,65 ya. Ini tadi untuk si PbOH2, di sini si Mn ya. Nah, jadi si PbOH2 7,65 ini kalau dia ke atas ini, dia akan ngendap pH-nya ya kalau di atas 7,65. Tapi kalau MnOH2 kalau dia turun dari 8,65 dia akan larut. Jadi kalau kita taruh satu di antara ini, di antaranya, maka nanti si PbOH2-nya ngendap, si Pb2+-nya mengendap jadi PbOH2, Mn2+-nya masih dalam larutan. Artinya satu ngendap, satu larut kan kita bisa filter, bisa saring. Nah, jadi terpisah kan ionnya. Nah, jadi kalau kita tulis dalam ini ya, pH gini, lebih besar dari 7,65, karena kan ditanya rentang ya. Lebih kecil dari 8,65. Jadi bisa 7,8, bisa 8, 8,1 gitu. Inilah rentan pH untuk memisahkan kedua ion tersebut. Oke, selesai ya pembahasan saya asesmen 2, bagian esai, kesetimbangan dalam larutan, dan juga stoikiometri larutan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.